Halo teman-teman Gemini, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membacakan zodiak kamu. Sekarang kita sampai di zodiak yang ketiga, yaitu Gemini ya. Dan Gemini mungkin ada cross watcher, silahkan nonton video ini. Dan tema pada kesempatan kali ini adalah yang terwujud di tahun ini. Oke, teman-teman Gemini silahkan nonton video ini sampai dengan selesai, karena akan ada banyak hal-hal yang saya bacakan dan saya sampaikan buat teman-teman Gemini. Dan tidak hanya itu, di sini saya juga tidak hanya membaca saja, tapi saya juga memberikan sugesti-sugesti, dan tidak hanya sugesti, tapi saya juga memberikan booster energi kepada teman-teman Gemini agar apa yang saya bacakan, apa yang saya sampaikan di sini bisa terwujud, terlaksana, dan terrealisasi di tahun ini. Nah, saya akan menggunakan 3 kartu, 1, 2, 3, seperti biasanya, seperti yang sudah-sudah. Kita akan satu persatu geser dulu, ya. Dan nanti saya akan buka satu kartu di deck ini, ya. Satu kartu ini sebagai opening card untuk melihat apa sih yang harus dilakukan oleh Gemini untuk tahun ini, dan apa yang kira-kira bakal terwujud di tahun ini. Bisa masalah percintaan, bisa masalah finansial, bisa masalah keuangan, pekerjaan, bisnis, karir, dan sebagainya. Oke. Nah, buat teman-teman Gemini silahkan nonton video ini sampai dengan selesai. Tapi juga jangan lupa buat teman-teman yang nanti kepengen melakukan personal reading atau self healing dan juga spiritual coaching, silahkan untuk kontak ke nomor WA yang tertera di mana? Di sini, di kolom komentar, dan juga di kolom deskripsi. Oke, sudah keluar satu kartu dan saya jelasin dulu kartu ini maksudnya apa pesannya, dan sebagainya. Oke, jadi di kartu ini pesannya adalah be willing to forgive. Oke, jadi buat teman-teman Gemini silahkan. Artinya bahwa Gemini pernah mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa, pernah dikhianati, pernah atau bahkan saat ini masih ngerasa kayak ada sesuatu yang mengganjal, dan itu berhubungan dengan orang lain, atau mungkin bekas pacar, mantan, dan sebagainya, atau orang yang mungkin saat ini masih ada hubungan sama kamu. Tapi yang jelas, meskipun kamu tidak salah ya untuk Gemini, tapi tidak ada salahnya bahwa kamu harus merelakan untuk memaafkan ya, baik dia minta maaf maupun tidak. Di sini pesannya adalah be willing to forgive. Jadi rela memaafkan, meskipun kamu tidak salah, silahkan aja kamu udah maafin aja gitu kan. Karena di sini saya melihat bahwa kamu harus membersihkan pikiran kamu, membersihkan body kamu terhadap apapun yang berhubungan dengan masa lalu kamu, atau apapun yang berkaitan dengan masa-masa kemarin. Ya, jadi intinya kamu diminta untuk rela memaafkan terhadap siapapun yang pernah melukai atau pernah mengkhianati kamu, gitu kan, atau mungkin bikin kamu nggak berkenan, atau bikin kamu tuh sebel, bete, dan sebagainya. Nah, ini opening cardnya kurang lebih seperti itu ya teman-teman, dan saya bakal ngebuka 10 kartu di sini untuk melihat lebih jauh dan lebih detail kira-kira apa sih yang terwujud di tahun ini, apa aja. Oke, kita bakal kepoin karena bisa jadi ini tidak hanya sebagai pesan-pesan yang terwujud, tapi juga bisa jadi hal-hal yang mungkin bisa menjadi sebuah warning buat kamu. Ada peringatan-peringatan. Jadi apapun deh yang kebaca saya bakal sampaikan. Oke. Jatuh. Ada The Hangman, kebalik ya. Terus ada The Word. Wah, ini bagus nih kartunya nih. Jatuh lagi. Ada Knight of Swords. Oh. Ada The Hermit. Kok naik? Dilurusin dulu biar enak dilihat. Satu lagi, nanti setelah itu saya bakal bacakan. Ada Five of Cups. Nah, teman-teman, untuk yang pertama, di sini saya melihat bahwa untuk Gemini selama ini sudah sangat sabar menghadapi situasi dan kondisi atau keadaan-keadaan yang sampai sekarang membuat kamu harus sabar, ya. Tetapi nggak usah khawatir teman-teman,
bahwa di sini ada kartu kedua, the word. Di mana kartu kedua di sini menunjukkan bahwa apa yang kamu sudah kerjakan, apa yang sudah kamu perjuangkan di tahun ini terwujud, ya. Kalau boleh kita lihat lebih dalam lagi, kira-kira masalah apa? Salah satunya adalah masalah pekerjaan. Jadi kalau misalnya kamu selama ini mungkin atau kemarin-kemarin kamu belum kerja atau keluar dari pekerjaan sebelumnya, terus kemudian berhenti, kamu jobless, sepertinya di sini saya melihat bahwa kamu mendapatkan pekerjaan dan itu adalah pekerjaan yang lebih baik, ya. Salah satunya itu. Dan yang lain adalah saya melihat di sini bahwa ada Knight of Swords. Jadi datang orang yang ternyata di situ membantu kamu dan memberikan apa ya, semacam pertolongan-pertolongan terhadap kamu. Tetapi yang jelas, apapun yang sedang kamu inginkan di kartu kedua atau the word di sini, apapun yang sedang kamu inginkan kemarin, ini tahun ini terwujud, ya. Tapi sekali lagi saya melihatnya di masalah pekerjaan, dan sepertinya kamu sedang kepengen beli sesuatu, ya, misalnya seperti kendaraan, entah roda 2 atau roda 4 gitu kan. Tapi saya melihatnya kendaraan gitu aja, ya. Dan itu akan terwujud dan kebeli, ya, di tahun ini, tapi dengan proses, dan kamu harus sabar memang, ya, untuk mencapai ke sana. Tetapi kesabaran yang berkaitan dengan mungkin perasaan, kecewa dan sebagainya, atau bahkan ada perasaan-perasaan kamu pernah terhianati yang selama ini udah bikin kamu harus sabar, di sini selesai, ya, selesai. Artinya tahun ini kamu tidak lagi merasakan hal itu, karena saya akan melihat nih, datang orang yang kemudian di sini bisa menjadi pasangan atau kekasih kamu. Kalau misalnya kamu sudah punya pasangan atau punya kekasih, setidaknya di sini ada orang yang datang, dia membantu dan dia memberikan banyak pertolongan, ya, nggak hanya secara secara motivasi saja, tapi juga secara finansial sepertinya mengarah ke sana, ya. Oke. Nah, teman-teman, dari apa yang kamu cari selama ini, The Hermit, ya, saya merasakan ini ada dua paduan, ya. The Hermit ini adalah mencari, Five of Cups di sini adalah perasaan seperti pernah jatuh, kalah dan sebagainya. Tetapi bagi yang teman-teman selama ini mungkin terpuruk, kecewa, patah hati, saya melihat bahwa di sini ada peluang di mana tahun ini kamu bangkit, ya. Tahun ini kamu bangkit karena adanya tawaran-tawaran pekerjaan. Dan jangan lupa, semua itu tidak ada yang datang secara tiba-tiba, ujuk-ujuk, itu nggak ada. Nah, di sini ada pesan di mana kamu harus berani untuk melangkah, harus punya keberanian untuk bersosialisasi agar kamu semakin luas pergaulannya. Nah, ketika sosialisasi pun, saya melihat di situ seringkali kamu ada beban-beban. Ya, ketika sosialisasi, kamu ngerasa minder, kamu ngerasa nggak bisa bicara, nggak bisa ngobrol dan sebagainya. Abaikan semua itu, karena apa? Hal yang terpenting adalah kamu membaur dengan orang lain, dengan lingkungan kamu, dengan sekitar kamu, dengan komunitas-komunitas tertentu. Nah, di situ kamu akan terlatih, ya. Jadi untuk kemudian menghilangkan minder itu harus dilatih sedikit demi sedikit. Oke. Nah, teman-teman, di sini harus ada keberanian, ya. Saya melihat kamu harus memunculkan keberanian, Gemini, agar kamu bisa semakin mudah mendapatkan apa yang kamu pengenkan. Nah, di sini saya melihat Gemini bahwa pernah mengalami satu kekalahan, perasaan kalah, pernah mengalami satu keterpurukan gitu kan. Tapi sekarang ini, di tahun ini, kamu mendapatkan kesempatan-kesempatan yang akan membawa kamu kepada bangkit, ya, bangkit dari situasi sebelumnya. Di sini memang kamu merasa pernah kalah, pernah kehilangan, merasa pernah terkecewakan dan sebagainya. Saya melihat di sini ada Five of Cups, ya, dimana kamu mungkin pernah losing, pernah kalah dan sebagainya, pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tetapi di tahun ini kamu akan mendapatkan itu kembali, ya, walaupun dalam bentuk yang berbeda, walaupun mungkin kalau misalnya dalam hal ini adalah pasangan, ini adalah pasangan yang berbeda. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih single, Gemini yang masih single, kamu akan mendapatkan pasangan, minimal kamu bertemu dengan seseorang, artinya masih ada harapan-harapan untuk bertemu dengan seseorang yang lebih baik, ya. Itu kalau dari sisi pasangan bagi yang masih jomblo, masih single. Tetapi bagi yang sudah berpasangan, di sini saya melihat bahwa Gemini mendapatkan semangat baru karena hubungan kamu dengan pasangan kamu
semakin ke sana, semakin ke sini ya, semakin ke sini dari sekarang sampai ke depan itu semakin baik situasi dan kondisinya. Oke, teman-teman, kita akan melihat 5 kartu berikutnya. Gemini. Oke. Di sini ada 1 kartu lagi. Oke, saya keluarin 5 kartu lagi ya, 4 kartu lagi. Oke, Gemini. Gemini, hal apa saja yang terwujud di tahun ini? Wow, bagus sekali. Bagus sekali. Satu lagi ya. Yes. Oke, teman-teman, Gemini, kalau tadi saya menyebutkan di sini adalah ada kebangkitan. Teman-teman, kalau tadi saya mengatakan bahwa di sini ada kebangkitan, di mana tadi kamu tuh pernah terpuruk dan kemudian bangkit, masih ada peluang-peluang yang bagus, yang jomblo, yang single ketemu dengan pasangan gitu kan. Nah, di sini saya melihat bahwa Gemini memulai kehidupan baru. Gemini memulai kehidupan baru dan terlepas dari keterbelengguan ya. Dan tidak hanya memulai kehidupan baru, tapi dari sisi finansial, ya, dari sisi keuangan, Gemini mendapatkan rezeki yang semakin bagus. Nah, bisa jadi di sini pekerjaan yang tadinya mungkin terhenti, atau mungkin kamu sempat kehilangan pekerjaan, itu semuanya kembali dimulai. Nah, dari sisi pekerjaan, kamu juga menemukan pekerjaan yang semakin baik. Kalaupun kamu sudah menemukan pekerjaan, atau sudah bekerja dengan baik, bisnis kamu sudah berjalan, dan saya melihatnya di sini adalah keuangan kamu, finansial kamu semakin baik. Nah, perasaan terbelenggu, perasaan yang membuat kamu pernah terikat, tidak bisa bergerak, kamu terpuruk, kamu hanya fokus menyesali masa lalu, sekarang ya, ini menjadi sebuah perubahan besar karena terwujudnya suatu kebahagiaan dan kamu terlepas dari situasi itu. Kamu terlepas dari keterpurukan, keterikatan, ya, buta oleh cinta, terus kemudian tersakiti oleh pedang-pedang asmara yang sempat membuat kamu menghujami kamu dan sebagainya. Nah, kamu terlepas dari semua itu dan kamu menjadi seorang yang semakin memiliki karisma, semakin memiliki power gitu kan. Karena di sini ada Queen of Cups ya. Nah, power, kedudukan, jabatan gitu kan, atau setidaknya kamu memiliki semacam peningkatan level hidup yang semakin baik karena finansial juga semakin baik. Nah, tetapi di sini ada semacam peringatan, ada semacam warning, di mana ketika kamu semakin memiliki keuangan yang semakin baik, jangan lupa untuk berhemat, jangan lupa untuk memanage keuangan dengan baik, gitu kan, mengelola dengan baik agar tidak mengalami kebocoran-kebocoran di masalah keuangan, di masalah finansial ya. Itu kartu yang ke-9 menunjukkan bahwa ada Four of Pentacles. Di sini keuangan yang semakin baik, tetapi harus dikelola juga dengan baik ya. Jangan sampai kececer-cecer lah, kurang lebih seperti itu. Eight of Wands ya. Jadi kamu di sini tetaplah bekerja keras untuk menjaga semua hal yang sudah kamu raih, menjaga semua yang sedang kamu cita-citakan. Nah, karena apa? Sampai di sini meskipun ada banyak hal yang terwujud di tahun ini, tetapi bukan berarti ini selesai gitu kan. Tapi ini justru awal langkah kamu, awal kehidupan kehidupan baru kamu yang lebih baik. Maka harus kamu push, harus kamu lebih running lagi, harus kamu lebih semangat lagi, dan seterusnya seperti itu. Sehingga di sini teman-teman untuk Gemini, sekali lagi saya melihat bahwa kesabaran kamu di sini membuahkan hasil dari apa yang kamu cita-citakan. Keberhasilan itu tidak hanya di masalah keuangan, tapi ternyata di masalah asmara, kamu pun di sini ada indikasi ketemu dengan seseorang, ya, bagi yang single. Tetapi bagi yang sudah berpasangan, so kehidupan kamu akan jauh lebih baik, lebih harmonis, lebih menyenangkan. Oke? Keterikatan kamu dengan masa lalu lepas, ya. Kamu menjadi sosok yang semakin punya power, punya prestasi, dan keuangan kamu semakin baik. Dan warning di sini atau peringatan di sini, jangan berhambur-hamburan uang,
dan kamu harus bisa memilih mana yang kamu perlukan dan mana yang hanya sekedar keinginan, ya, mana yang menjadi kebutuhan atau mana yang sekedar menjadi keinginan. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada perjuangan-perjuangan yang memang cukup keras. Nah, artinya di sini saya melihat bahwa perjuangan kamu akan selalu mendapatkan hasil. Jadi artinya bahwa kamu tuh sekarang Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap kamu. Kalau mungkin kemarin atau dulu kamu pernah mengalami kesulitan banget gitu kan, kamu mengalami kondisi yang lumayan bikin kamu pusing gitu kan, tapi di sekarang ini keterwujudan dari keadaan yang lebih baik semakin nyata, ya. Oke, teman-teman, saya akan buka kartu jawaban ini untuk melihat 5 kartu yang sekiranya itu bisa membantu, bisa mempertegas keadaan kamu, gitu kan, agar di sini unlikely. Oke. Meditation brings answer. Ask for help from others. Look for a sign. Within the next few weeks. Oke, unlikely ya. Jadi sepertinya tidak seperti itu ya. Tidak sepertinya. Artinya lebih kepada bahwa keraguan-keraguan kamu yang selama ini mungkin mengganggu, ya, kecemasan, terus kemudian perasaan-perasaan tidak enak yang selama ini mungkin pernah mengganggu, itu boleh dikatakan bahwa itu adalah kamuflase dari pikiran kamu sendiri, kamuflase dari perasaan kamu sendiri. Jadi tidak seperti itu sesungguhnya. Artinya adalah apa yang kamu bayangkan dari pikiran kamu yang menakutkan dan sebagainya, itu tidak seperti itu. Jadi pikiran kamu itu hanya memanipulasi aja. Tapi kenyataannya bahwa segala sesuatu secara real itu tidak semengerikan yang dibayangkan. Itu yang pertama. Meditation brings answer, ya, bahwa dengan meditasi kamu akan mendapatkan jawaban-jawaban dari apa yang kamu inginkan. Dengan meditasi kamu akan mendapatkan semacam keterangan batin, kemampuan kamu untuk menarik sesuatu. Law of attraction kamu akan bekerja. Vibrasi kamu akan semakin positif dan semakin baik. Meditation brings answer, di mana kamu harus belajar untuk meditasi agar paling tidak mendapatkan keterangan-keterangan yang pada akhirnya juga memaksimalkan kemampuan energi kamu agar lebih baik, ya. Karena ini berhubungan sekali dengan nanti pekerjaan, bisnis, hubungan asmara, dan sebagainya. Oke, teman-teman, di kartu ketiga ada ask for help from others, ya. Dimana kamu berarti tidak ada salahnya ketika misalnya kamu membutuhkan bantuan orang lain, orang lain gitu kan. Ini ngomong apaan sih? Jadi ketika teman-teman membutuhkan bantuan orang lain, gak ada salahnya kamu tuh terbuka aja gitu. Jadi artinya bahwa kamu terbuka, membuka diri, membuka hati dan pikiran agar bisa mudah orang lain itu masuk juga ke dalam kehidupan kamu. Jadi ketika kamu butuh bantuan itu gampang untuk dibantu sama orang lain. Itu di kartu ketiga, ya. Kemudian di kartu keempat ada look for a sign, di mana kamu diminta atau ada semacam pesan bahwa kamu harus mencari tanda. Ada semacam kepekaan yang harus kamu belajari, kepekaan batin, kepekaan hati gitu kan, agar ketika Tuhan dan alam semesta memberikan tanda-tanda terhadap apapun atau apapun yang sebenarnya sedang Tuhan berikan ke kamu, kamu bisa menangkap tanda itu, kamu bisa menangkap sinyal itu. Nah, kepekaan di sini tentunya harus dilatih gitu kan, merasakan secara batin, merasakan pesan-pesan Tuhan dan juga merasakan pesan-pesan alam semesta yang memang dihadirkan buat kamu. Jadi di kartu keempat di sini look for a sign, di mana kamu harus mencari tanda-tanda yang memang ada, ya. Jadi seringkali gini teman-teman, banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebetulnya ketika kamu berdoa, terus kemudian Tuhan memberikan jawaban, ya, tapi kadang-kadang kan jawaban itu bentuknya abstrak gitu kan, hanya melalui tanda gitu kan, atau melalui getaran-getaran atau isyarat-isyarat tertentu. Tetapi karena kadang ada orang yang tidak peka, maka tidak bisa menangkap tanda itu, bahwa sebenarnya misalnya rezeki atau apapun yang sedang kamu pengenkan, ya, itu sebenarnya sudah dekat, ya, sudah disiapkan dan sudah dekat. Nah,
Jadi di sini harus belajar mencari tanda, oke? Di kartu kelima atau yang terakhir adalah within the next few weeks ya. Jadi dalam beberapa waktu dekat atau dalam beberapa minggu ke depan, hal-hal yang akan terwujud ya, hal-hal yang akan terwujud, sesuatu yang akan terwujud baik secara finansial, baik secara tadi yang berkaitan dengan masalah pasangan segala macam. Sepertinya dalam waktu dekat ini ya akan terwujud dan akan terjadi dalam kehidupan kamu. Nah, berarti di sini memang ada banyak hal yang harus kamu persiapkan gitu kan, karena kesiapan-kesiapan kita secara mental, secara batin ya itu juga sangat diperlukan untuk menyambut segala sesuatu yang kita inginkan ya. Jadi khususnya buat Gemini seperti itu. Oke, nah teman-teman saya rasa itu dulu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penyemangat bagi teman-teman, memberikan sugesti dan sekaligus booster energi untuk Gemini khususnya, di mana hal-hal yang akan terwujud di tahun ini benar-benar terjadi dan terrealisasi, dan kamu bisa mencapai keinginan ataupun apa yang kamu harapkan dan kamu inginkan selama ini. Oke? Teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa kalau kamu pengen melakukan personal reading, self-healing, dan juga spiritual coaching, silahkan untuk langsung ke nomor WA yang tertera di sini, dan atau nomor WA yang tertera di kolom komentar dan juga kolom deskripsi. Oke, sekali lagi teman-teman, terima kasih untuk yang sudah nonton video ini, yang sudah support channel Damar Aji. Oke, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.